Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arfianto, NIM 21103041042. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN profil Kabupaten Batang. Untuk saat ini Kabupaten Batang dipimpin oleh Bupati Batang Dr. Haji W. Haji SAG MPD dan Wakil Bupati Batang Suyono SIP MSI. Kemudian Batang berdiri sejak 8 April 1966 dan luas keseluruhan Kabupaten Batang atau Kota Batang 788,64 km. Kemudian ada penduduk Batang di 2019 mencapai 768.583 jiwa. Kemudian 44 OPD, 15 kecamatan dan 239 desa, 9 kelurahan. Nah, kemudian visi dan misi Kabupaten Batang. Visi terwujudnya Kabupaten Batang yang harmonis, energik, berdaya saing agamis, tentram, dan sejahtera pada tahun 2022. Kemudian ada misi yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis smart city didukung pengembangan kerjasama. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan, didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan keamanan, ketentraman, dan kerukunan kondusivitas daerah bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengalaman ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur. Nah, kemudian ada transportasi regional menuju Kabupaten Batang. Nah, di sini ada waktu tempuh Jakarta Batang mobil bus sekitar 5 jam 10 menit, kemudian kereta 4 jam 43 menit. Dan ada Jakarta Semarang mobil bus 6 jam, kereta 6 jam, kapal 7 jam, dan pesawat 45 menit. Kemudian Semarang Batang mobil bus 50 menit, kereta 1 jam 15 menit, dan kapal 2 jam. Kemudian Surabaya Semarang mobil bus 5 jam 28 menit, dan kereta 4 jam 15 menit, kapal 7 jam, pesawat 1 jam. Kemudian transportasi internasional menuju Batang 2 jam dari Singapura, kemudian 5,5 jam dari Taiwan, 7 jam dari Shanghai, 8 jam dari Korea Selatan, 10 jam dari Jepang, dan 23 jam dari Amerika. Kemudian daya saing daerah Kabupaten Batang, yang pertama ada PLTU 2 kali 1000 MW. Terus tol Trans Jawa, double track kereta api, kawasan industri terpadu, jalur Pantura Jawa, pelabuhan, kemudahan investasi dan tenaga kerja. Potensi daerah kabupaten sendiri, yang pertama ada pariwisata, pertanian, industri, batik rifaiyah, peternakan, perikanan, seni dan budaya, UMKM. Nah, kemudian kawasan industri terpadu Batang KITB. Di sini ada gambar peninjauan kawasan industri terpadu Batang dan relokasi investasi asing ke Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian kawasan industri terpadu Batang KITB bisa dilihat seperti gambar berikut. Nah, kemudian KITB sendiri ada beberapa klaster. Yang klaster pertama industri otomotif dan peralatan transportasi. Yang klaster kedua industri
TIK dan elektronik pergudangan. Terus klaster ketiga R&D dan komersial. Ini ada master plan phase 1 KITB. Ada potensi klaster industri baterai, kemudian kantor pemasaran, Kevling Industri, Politeknik Mechatronik, stasiun kereta, fasilitas gas, Driport, IPEL dan TPS, potensi klaster industri tekstil, asrama karyawan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada master plan juga daerah KITB. Yang pertama ada akses tol, logistik park, Driport plus container yard, terus port. Tahap berikutnya asrama dan hunian karyawan, stasiun kereta, ekopark, lot industri kecil UMKM, lot industri medium, masjid, TOD dan Politeknik Mechatronik, sentra pelayanan kawasan, IPAL, TPS, WTP, gardu listrik, dan kantor pemasaran komersial. Dan lokasi legenda tersebut ada beberapa titik di peta tersebut. Kemudian ada joint venture kawasan industri terpadu. Yang pertama ada konstruksi dan investasi 35%, terus investasi dan pengolahan 30%, pemegang hak atas tanah 20%, dan yang terakhir investasi dan perizinan Kabupaten Batang 10%. Kemudian ada dukungan pemerintah. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua Pemprov Jawa Tengah, Pemkat Batang, terus Kementerian Keuangan, terus Kementerian Perindustrian, BKPM, KKP, ATR atau BPN, Kementerian LHK, Kemenpur, dan Kemenhub. Kemudian calon investor di KITB yang pertama PT Melion Teknologi Indonesia, yang kedua PT Sagami Indonesia, ketiga PT JDS Asia Alpen Lightning, PT Kendaruber Indonesia, PT Denso Indonesia, Panasonic Indonesia, dan LG Elektronik dan Chemical. Bidang usaha industri, elektronik, komponen elektronik, lampu tenaga surya, ban, suku cadang, kendaraan elektronik, dan elektronik baterai. Asal negara ada Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, kemudian Korea Selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.